Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku Chu Feng, hadir sebagai anggota terakhir di sini, ucap Chu Feng. Semua orang menyambut Chu Feng. Tepuk tangan, ucap Chu Yue. Prok prok prok. Setelah Chu Yue membawa Chu Feng ke sana, dia bersorak dan bertepuk tangan. Melihat hal itu, beberapa anggota aliansi Chu yang bukan bagian dari keluarga Chu, mereka juga bertepuk tangan untuk menyambutnya, dan mengangguk pada Chu Feng. Mereka telah melihat kekuatan Chu Feng kemarin, dan tidak peduli bagaimana keluarga Chu melihat Chu Feng, setidaknya mereka menyetujui Chu Feng di dalam hati mereka. Tapi selain Chu Yue dan yang lainnya, para murid keluarga Chu yang tidak melakukan apa-apa, dan pandangan mereka terhadap Chu Feng sangatlah menyakitkan. Chu Yue, apa yang kamu lakukan? Kamu membawa orang luar seperti dia ke aliansi Chu kami. Cepat singkirkan dia. Chu Wei tiba-tiba berteriak dengan marah. Itu benar, aliansi Chu tidak menyambutnya. Singkirkan dia dari sini. Pada saat yang sama, orang lain juga mulai berteriak. Suara mereka sangat keras, seolah-olah mereka sengaja melakukan hal tersebut, itu untuk membiarkan semua orang di sekitar mereka mendengarnya. Benar saja, mereka benar-benar menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Saat itu Chu Feng mengerutkan keningnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Wei akan menyambutnya seperti itu. Bagaimana itu bisa diterima? Sudah jelas kelakuannya ini untuk mempermalukannya, terutama di depan semua murid di sekitarnya. Chu Wei, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sudah mengatakannya kemarin, ucap Chu Yue. Pada saat itu juga Chu Yue panik, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Chu Yue, tutup mulutmu. Apa yang aku katakan dalam aliansi Chu ini memang terus berjalan. Aku dapat menerima siapapun, tetapi sama sekali bukan Chu Feng, balas Chu Wei, bahkan dia tidak memberi Chu Yue kesempatan untuk selesai berbicara. Chu Wei, sungguh aku tidak pernah menyangka, ternyata sifat aslimu seperti ini. Baiklah, karena kamu tidak menerimaku, aku akan mundur, ucap Chu Yue. Chu Yue akhirnya memisahkan diri dari kelompoknya. Dia tahu bahwa dia digunakan oleh Chu Wei, untuk menyebabkan Chu Feng berada dalam situasi yang sulit. Chu Yue, aku sarankan kamu tidak mengatakan perkataan seperti ini. Kecuali kamu ingin meninggalkan keluarga Chu, maka lebih baik kamu meninggalkan aliansi Chu, balas Chu Wei dengan dingin sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah menebak bahwa Chu Yue akan memiliki reaksi ini. Kamu hanyalah, Sir Chu Yue sambil menggertakkan giginya karena marah, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia dengan tak berdaya melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng, aku, ucap Chu Yue. Sudahlah Chu Yue, tidak perlu dijelaskan lagi. Aku tahu bahwa ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada kamu, ucap Chu Feng. Wajah Chu Feng terlihat sangat tenang, namun ketika dia memindai Chu Wei dan yang lainnya, dia kemudian berkata, aliansi Chu kamu tidak menerima aku kan? Baiklah, itu tidak apa-apa. Tapi kamu harus ingat apa yang telah kamu katakan hari ini. Aku menjamin bahwa suatu hari nanti, aku akan membuat kamu menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini, ucap Chu Feng. Hahaha, benar-benar lelucon. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang hebat? Apakah kami akan menyesalinya? Kamu pikir apakah kamu layak untuk kami sesali? Itu benar, kamu pikir kamu ini siapa? Dasar tak tahu malu, hujat para anggota keluarga Chu, dan mereka bahkan tidak memasukkan kata-kata Chu Feng ke dalam hati mereka. Di mata mereka, Chu Feng hanyalah orang yang tidak berguna. Karena sejak dia masih kecil, mereka sudah memiliki tanda seperti itu pada Chu Feng. Tempat ini cukup ramai juga ya, ucap seseorang. Tetapi pada saat itu juga, suara yang jernih tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke atas, dan mereka hanya melihat dua pemuda sedang berjalan secara perlahan. Mereka adalah sepasang saudara kembar.
Pakaian lengan panjang mereka terlihat sangat kotor, dan karena saking kotornya, sehingga kamu bahkan bisa melihat kilauan yang berminyak. Keduanya memegang gagang perem gula. Sambil mengunyah permen itu, mereka terus-menerus membuat suara yang menusuk telinga, dan itu benar-benar menjengkelkan. Namun, ketika semua orang melihat lencana di dada mereka, tidak satu pun dari mereka untuk tidak terkejut. Di lencananya itu ada gambar sepasang sayap. Itu adalah simbol aliansi terkuat di pelataran dalam, yaitu aliansi sayap. Itu saudara naga dan harimau dari aliansi sayap, seru penonton. Pada saat itu, banyak orang mengenali orang-orang itu, dan segala jenis teriakan histeris tanpa henti terdengar. Murid laki-laki mengungkapkan ekspresi hormat, sementara murid perempuan berteriak dengan histeris, seolah-olah mereka mencintai kedua orang itu. Bahkan wajah Chu Yue, itu menjadi lebih berat. Chu Yue, apakah kamu mengenali mereka? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Mereka adalah Bai Long dan Bai Hu. Mereka seusia denganku, yaitu 16 tahun. Mereka memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama denganku, tetapi mereka lulus ujian murid pelataran dalam pada usia 12 tahun. Dan mereka bahkan menempatkan peringkat pertama pada ujian itu. Menurut rumor yang beredar, mereka sudah memasuki tingkat roh ke-6 pada tahun lalu. Mereka adalah murid jenius sejati, jelas Chu Yue. Chu Yue memiliki ekspresi serius saat berbicara tentang keduanya, dan itu menunjukkan bahwa keduanya sangat penting dalam hati Chu Yue. Tingkat 6 alam roh pada usia 16, seru Chu Feng dengan terkejut. Setelah mendengar kata-kata Chu Yue, Chu Feng juga mengevaluasi kembali saudara naga dan saudara macan itu. Karena dia tahu bahwa kakak laki-lakinya, Chu Guyu, juga memasuki tingkat ke-6 alam roh pada usia 17 dan dianggap jenius. Keduanya setahun lebih muda dari Chu Guyu, dan itu benar-benar menunjukkan bahwa anggota aliansi sayap bukanlah orang biasa. Tidak heran jika mereka dipandang sebagai aliansi legenda. Mereka sepertinya berjalan ke arah kita. Kami tidak menyinggung mereka kan, seru salah satu anggota aliansi Chu. Ketika mereka melihat bahwa target kedua saudara itu adalah mereka, semua orang di aliansi Chu mulai merasa gugup, termasuk Chu Wei itu sendiri. Lagi pula, nama kedua saudara itu terlalu terkenal. Bahkan tanpa status mereka di aliansi sayap, kecemerlangan mereka tidak bisa ditutupi. Mereka tidak berani menyinggung orang-orang seperti itu. Karena jika mereka melakukannya, itu berarti bahwa mereka mencari kematiannya sendiri di pelataran dalam. Tetapi ketika mereka berdua semakin dekat, kerumunan itu akhirnya menghela napas lega, karena mereka tahu bahwa target mereka adalah Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng? Tanya Bai Long sambil memandang ke atas dan ke bawah ke arah Chu Feng. Iya, apakah ada masalah? Jawab Chu Feng dengan tenang. Oh, mendengar jawaban Chu Feng, Bai Hu tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan keningnya. Dia kemudian mulai menghakimi Chu Feng. Ini sangat bagus. Saudara naga dan macan sedang mencari Chu Feng. Mendengus. Dia baru saja memasuki pelataran dalam, dan dia telah menyinggung kedua saudara itu. Sangat layak. Mari kita lihat, bagaimana dia akan mati kali ini, ucap para murid aliansi Chu. Pada saat itu, murid aliansi Chu semua tampak bahagia. Mereka semua ingin Chu Feng menyinggung kedua orang itu, dan kemudian terbunuh oleh keduanya. Tapi siapa yang mengira, bahwa Chu Feng benar-benar menyinggung saudara naga dan macan. Itu benar-benar membuat mereka sangat gembira. Namun, kata-kata berikutnya yang dikatakan oleh kedua saudara langsung ini, itu mengejutkan mereka. Chu Feng, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Wings Alliance? Tanya Bai Long. Tunggu. Kurasa aku mendengar mereka baru saja mengatakan bahwa, ini tidak mungkin, kamu pasti salah dengar, ucap para penonton. Kata-kata dari saudara naga dan macan mengagetkan kerumunan yang mengamati, dan segala macam ekspresi rumit pun muncul di wajah mereka.
Pada saat itu, orang-orang di sekitar mereka lebih suka berpikiran bahwa mereka salah dengar, daripada percaya bahwa kata-kata itu benar. Mereka tidak bisa mengerti, mengapa aliansi sayap ingin merekrut Chu Feng. Karena barusan saja, Chu Feng bahkan ditolak oleh aliansi kecil. Bagaimana bisa orang seperti itu mendapatkan respon dari aliansi sayap? Chu Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan Wings Alliance? Mereka tahu bahwa banyak orang curiga, jadi Bai Long dengan paksa menambahkan kalimat lain dan menekankan nadanya. Apakah ini nyata? Aliansi Wings sebenarnya merekrut orang itu. Dari mana dia berasal untuk mendapatkan undangan dari Wings Alliance? Bukankah aliansi Wings adalah perkumpulan para jenius? Mengapa mereka merekrut orang biasa? Ini tidak bisa dimengerti, benar-benar tidak bisa dimengerti. Apakah dia memiliki area khusus tertentu? Tapi aku benar-benar tidak bisa melihat apapun. Bahkan aliansi kecil-kecil tidak menyambutnya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang kuat? Karena sudah seperti itu, diskusi langsung meledak di mana-mana seperti petasan malam tahun baru, dan semua tatapan terkonsentrasi pada Chu Feng. Mereka semua berusaha menemukan apa yang berbeda dari dirinya, karena dia dapat diundang oleh Wings Alliance. Tetapi tidak peduli apa, mereka tidak dapat melihat kelebihan pemuda itu. Namun demikian, semua orang masih mengagumi Chu Feng tanpa akhir. Aliansi sayap adalah tempat yang diharapkan para murid yang tak terhitung jumlahnya, dan juga tempat penolakan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tempat itu benar-benar tanah suci bagi hati para murid pelataran dalam. Aliansi sayap adalah impian para murid yang tak berujung, dan itu adalah impian yang hanya bisa dibayangkan, dan tidak dapat dipecahkan. Tetapi pada saat itu ada seseorang yang memasuki tanah suci, dan menyelesaikan impian orang lain yang tidak bisa diraih. Bagaimana mungkin mereka tidak iri padanya? Bagaimana mungkin? Chu Feng, dia sebenarnya. Tapi orang-orang yang memiliki wajah paling jelek dan orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan, bahwa orang yang paling beruntung adalah orang dari keluarga Chu. Terutama Chu Wei, seolah-olah dia dipukul oleh palu yang berat. Seluruh otaknya berdengung, itu di saat dia benar-benar sedang bingung. Chu Yue juga sama seperti itu. Dia berdiri di sebelah Chu Feng sambil membuka mulut kecilnya, dan kedua matanya berkedip-kedip tanpa henti, sambil secara mengejutkan menatap Chu Feng. Terhadap reaksi kerumunan, Dragon dan Tiger bersaudara tersenyum karena mereka senang. Lalu mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Jika dibandingkan dengan reaksi kerumunan, kedua saudara ini sedang menantikan reaksi Chu Feng lebih lanjut. Mereka ingin melihat Chu Feng merayakan, seolah-olah dia menjadi gila, dan seolah-olah dia memasuki impiannya. Tapi Chu Feng pada akhirnya mengecewakan mereka, dan dia tidak terlalu senang dengan kebanggaan. Justru sebaliknya, ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan wajahnya setenang air. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah, kata-kata Chu Feng yang keluar selanjutnya. Terima kasih atas kebaikannya, tapi aku tidak ingin bergabung dalam aliansi untuk saat ini, ucap Chu Feng dengan tenang. Apa? Aku tidak salah dengarkan, dia menolaknya, teriak penonton dengan histeris. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, kerumunan yang sudah seperti panci minyak mendidih itu, langsung naik ke tingkat yang lebih ekstrim. Hal baik yang tak terhitung banyaknya bagi orang yang menginginkan mimpi tersebut, ternyata ditolak oleh Chu Feng. Itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Setelah mendapat jawaban itu, saudara naga dan macan juga mengerutkan keningnya, dan wajah mereka jelas-jelas terlihat tidak senang. Chu Feng, jika kamu bergabung dengan Wings Alliance kami, kamu hanya akan mendapat manfaat dalam pengembanganmu di masa depan di Azure Dragon School. Apakah kamu benar-benar akan menolaknya? Bai Long menasehati dan bertanya. Aku tidak menyesalinya. Jawab Chu Feng dengan tegas. Kamu, seru Bai Hu yang agak marah. Tetapi sebelum membiarkannya meledak, dia dihentikan oleh tangan panjang Bai Long. Bai Long mengevaluasi kembali Chu Feng sekali lagi, dan kemudian berkata.
Chu Feng, aku harap kamu dapat mempertimbangkan kembali kesempatan ini, ucap Bai Long. Setelah itu, Bai Long berbalik dan pergi. Setelah tatapan sengit oleh Bai Hu, dia juga pergi dengan langkah besar. Orang itu benar-benar menolak undangan dari aliansi sayap. Apakah dia sangat bodoh? Jika dilihat-lihat, kamu bisa mengatakan bahwa dia bahkan tidak memikirkannya. Jadi, dia pasti tidak tahu nama besar dari aliansi sayap. Sayang sekali. Sepertinya di masa depan ketika dia memahami kekuatan aliansi sayap, dia akan merasa sangat frustrasi. Masa depan apanya? Jika kamu menyinggung Wings Alliance dari apa yang aku tahu, orang ini tidak akan jauh dari kematiannya, ucap para penonton. Pada saat itu, semua orang melebarkan mulut mereka, dan suara segala macam diskusi berlanjut tanpa akhir. Bahkan Chu Yue memiliki wajah penuh kebingungan ketika dia bertanya, "Chu Feng, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan?" Ucap Chu Yue. "Oh, aku tahu, itu adalah aliansi sayap, organisasi legenda di pelataran dalam," balas Chu Feng. "Itu kamu tahu. Tetapi kenapa kamu masih menolaknya, kamu ini," ucap Chu Yue sebelum dia benar-benar terdiam. "Aku tidak akan masuk aliansi yang tidak aku mengerti, bahkan Wings Alliance sekalipun," balas Chu Feng. Chu Feng kemudian tersenyum, dan senyumnya itu tidak terlihat normal. Tidak peduli dengan tatapan heran dari sekelilingnya, dia dengan elegan berbaur dengan orang banyak, seolah-olah dia bahkan tidak pernah menempatkan aliansi sayap di matanya. Chu Yue terus melihat tempat di mana Chu Feng menghilang. Ekspresinya sangat rumit, dan setelah beberapa saat dia pun bergumam. "Chu Feng, sepertinya aku semakin jarang melihatmu," gumam Chu Yue. Sebenarnya, Chu Feng juga terkejut dengan undangan aliansi sayap. Tetapi karena itu tidak terduga, dia dengan tegas menolaknya. Lagi pula, ada rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain di tubuhnya. Guntur 9 warna adalah hal yang menakutkan, dan bahkan hampir menghancurkan seluruh benua. Jika orang tahu bahwa benda itu ada di dalam dantian Chu Feng, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan para ahli dunia terhadap Chu Feng? Bahkan ada kemungkinan, orang yang menemukan itu pasti akan mengiris perutnya. Setelah beberapa saat di tempat misterius di luar alun-alun, naga dan macan bersaudara berdiri di sana dengan ekspresi tertekan. Di depan mereka itu ada seorang wanita muda. Gadis itu memiliki kulit putih, alis yang tajam, mata yang besar, dan mulut yang kecil semerah ceri. Meskipun wajahnya agak muda, bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang cantik, dan juga orang yang sedikit berkembang. Tetapi pada saat itu, alis wanita muda itu mengkerut ketika dia bertanya kepada kedua saudara itu. "Kamu mengatakan bahwa dia menolak untuk bergabung dengan Wings Alliance?" tanya wanita muda itu. "Senior Sumei, semua yang kami katakan itu benar," kedua saudara itu menjawab pada saat yang sama. Mendengus. Ternyata ada juga orang yang berani menolak undangan dari Wings Alliance kita. Dia pasti sudah lelah dengan kehidupannya, ucap Sumei. Sumei menggigit bibirnya, dan ada jejak amarah yang melonjak di dalam matanya yang indah. "Senior Sumei, jujur saja kami bahkan tidak tahu di bagian istimewa dari anak itu. Tapi dia disebutkan oleh mereka berdua, dan mereka mengatakan kepada kami untuk mengundangnya. Jika kita melakukan sesuatu yang buruk padanya, aku takut kalau aku akan," ucap kedua saudara itu. "Apa yang harus ditakuti? Kami sudah memberinya wajah dengan mengundangnya ke aliansi sayap, tapi sekarang dia berani menolaknya. Kami telah memberinya wajah, tetapi dia tidak menerimanya. Jika kita tidak membiarkannya merasakan sedikit rasa sakit, di mana kehormatan aliansi sayap kita? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada kamu berdua. Kamu jangan khawatir, dengan kakak perempuan aku jamin tidak akan terjadi apa-apa pada kalian berdua," ucap Sumei. Baiklah," jawab kedua saudara itu. Saudara naga dan macan tidak berani menentang sedikit pun gadis muda yang cantik itu. "Dan juga, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya.
Jangan panggil aku sebagai senior. Umurku masih muda jika dibandingkan denganmu, ucap Su Mei. Setelah menatap kedua orang itu, dia langsung pergi. Kedua saudara diam-diam memperhatikan, ketika gadis muda itu semakin jauh pergi meninggalkan mereka. Barulah kemudian mereka menghembuskan napas dalam-dalam, seolah-olah ada beban yang telah terangkat. Gadis kecil ini terlalu sulit untuk dilayani, dan dia memperlakukan kita seperti budak. Bai Hu mengeluh ketika dia mengusap keringat di dahinya. Terserahlah, kami tidak dapat melakukan apa-apa tentang status keluarga istimewanya. Bahkan jika kita mengabaikan latar belakang keluarganya, kakak perempuannya sangat berpengaruh di pelataran dalam. Bai Long berkata dengan getir. Mengenai topik itu, aku lebih menyukai kakaknya. Setidaknya dia jauh lebih lembut, balas Bai Hu. Lemah lembut apanya? Kamu tidak melihatnya ketika dia melakukan kekerasan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Su Mei, ucap Bai Long. Hufha, kombinasi dari dua saudara perempuan ini disebut Rou Mei. Memang benar ada keindahannya, tetapi aku belum menemukan kelembutannya. Tetapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar harus mengurus Chu Feng? Ucap Bai Hu. Mari kita beri dia peringatan yang tepat, tetapi kita tidak bisa terlalu berlebihan. Lagi pula selain dia orang itu juga telah berbicara. Setelah mengatakan itu, Bai Long tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kemarin dalam pertemuan Wings Alliance yang langka, dua pembesar aliansi muncul tanpa diundang. Keduanya juga memberikan permintaan yang sama, dan itu untuk meminta aliansi sayap mengundang Chu Feng. Meskipun mereka tidak mau, aliansi sayap tetap menyetujuinya. Itu dikarenakan, kedua orang itu adalah eksistensi yang mereka tidak berani menyinggungnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.